Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini sahabat sangat pendek sekali dan sahabat pastinya sudah hafal. Namun walaupun pendek dan sahabat tidak perlu menghafalkan hafalan baru, pada amalan ini khasiatnya mampu merubah nasib seseorang sahabat. Dari yang hidupnya melarat, susah, miskin, insya Allah menjadi barokah, menjadi kaya, dan menjadi dilancarkan hajatnya diwujudkan. Amalan ini sahabat adalah amalan yang seharusnya kita amalkan. Walaupun itu tidak berhubungan dengan dunia sekalipun, seharusnya kita mengamalkan amalan ini. Lebih-lebih amalan ini berhubungan dengan nasib kita, dengan rezeki kita, dan kemudahan kita. Mari langsung baca dalam kitabnya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Fil Jami' li Ahkamil Quran lil Qurtubi. Jadi ada dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran punya karya Imam Al-Qurtubi. Di sini jika sahabat sudah mengetahui hadisnya, maka jangan di-skip sebab banyak hadis versi satunya yang diijazahkan dan ada lagi yang satunya. Jadi dalam ijazah ini adalah yang komplit dan sahabat juga hafal, pastinya hafal. Jadi di sini ada dua hadis, fal hadisu warada bilafdhaini. Dua hadis ini warid dengan dua lafaz dari satu rawi tapi yang tersebar dua lafaz. Makanya kombinasi dari bacaan amalan ini adalah yang terbaik sahabat. Jadi di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya sesungguhnya, mangqara'ah, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, hina yudkhilu manzilahu, ketika dia itu memasuki rumahnya. Ketika memasuki rumahnya, dia membaca surat Al-Ikhlas. Nafat al-faqrah, nafatil faqrah, maka bisa menafikan, meniadakan atau mentidakadakan seperti itu kefakiran, bisa menafikan kefakiran. Anil manzil, dari tempat itu dan penghuninya. Wa manzilil jiron, dan juga dari tempatnya tetangga. Jadi yang membiasakan memasuki rumah, ada orang ataupun tidak, membaca surat Al-Ikhlas, Qulhu, yaitu Qul huwallahu ahad, satu kali, maka akan menafikan jika diamalkan dengan istiqomah, bukan satu kali tentunya, paling tidak 40 hari ke atas, maka akan menafikan kefakiran pada penduduknya, penduduk tempat itu, dan juga penduduk tetangga sahabat. Masya Allah. Dan khasiat ini, fadilah ini, bifadli suratil Ikhlas, ya tentunya dengan keutamaan fadilahnya surat Al-Ikhlas. Wa an sayyidina, dan dari gusti kita Sahl bin Sa'din, yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yarwi, beliau Sahal bin Sa'ad ini meriwayatkan sebuah hadis bahwasannya anna rajulan, bahwasannya seorang laki-laki, yashku, itu mengeluh, yaitu mengadu, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqrah, mengeluh kepada kefakirannya, kemiskinannya, wadhiqal ma'isyati, dan juga sempitnya, sulitnya pangan hidup atau materi sahabat, nafkah kehidupan. Jadi dia mengadu, satu posisinya fakir, nomor dua mencari nafkah kehidupannya juga sempit, susah, seperti itu sahabat. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusinya seperti ini. Contohnya, idza dakhalta, jika engkau fakir, maka jika engkau memasuki al-baitah, kepada rumah, jika engkau memasuki rumahmu, fasallim, maka uluk salam. In kana fihi ahadun, jika di sana ada orang, di rumah itu ada orang, maka kamu uluk salam. Seperti contoh, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti itu sahabat. Wa idza lam yakun hunaka fihi ahadun, namun jika di dalam rumah itu tidak ada seseorang siapapun, fasallim alayya, maka kamu uluk salam terhadapku, atasku,
Contohnya seperti ini, seperti dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti ini salamnya sahabat. Waqra dan ucapkan kul huwallahu ahad. Selanjutnya mengucapkan kul huwallahu ahad. Jadi prakteknya begini sahabat. Jika sahabat datang ke rumahnya dan di sana ada orang di dalam, maka sahabat uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan membaca surat Al-Ikhlas. Inilah yang menafi kefakiran. Dan jika tidak ada orang di dalam rumah itu, maka sahabat mengatakan solawat kepada Nabi, salam kepada Nabi seperti di dalam tahiyat. Seperti ini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu sahabat. Membaca qulhunya itu marratan wahidah, cukup satu kali sahabat. Fafa'ala ar-rajulu dzalik, maka kemudian mengistiqomahkan, dengan syarat mengistiqomahkan sahabat ya. Jadi membaca tadi dengan syarat mengistiqomahkan minimal 40 hari, nanti akan terasa. Kemudian seorang laki-laki itu, sahabat Nabi mengamalkan itu ketika memasuki rumahnya. Nah, bagi sahabat yang mengetahui hal ini, disuruh uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka amalan yang sempurna ada di akhir sahabat. Sahabat juga pasti hafal. Amalan yang sempurna termasuk juga yang diijazahkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Jadi selanjutnya sahabat, mereka atau dia seorang sahabat tadi yang kefakiran, yang kesulitan materinya, nafkah kehidupannya, melakukan hal itu, fa'adarrallahu, maka Allah Ta'ala mengalirkan, mengucurkan Allah alaihi kepadanya, kepada orang itu ar-rizqah, rezeki. Akhirnya Allah Ta'ala kucurkan rezeki, Masya Allah. Hatta afadha ala jiranihi, sehingga mengalir rezeki itu kepada tetangga-tetangganya sahabat. Masya Allah. Jadi bagi seorang yang istiqomah seperti sahabat ini yang mengamalkan ini, insya Allah Allah Ta'ala akan mengujurkan rezeki atasnya juga sehingga mengalir kepada tetangga-tetangganya, keberkahannya sahabat. Selanjutnya di sini dijelaskan wa minal asbabi, dan juga itu dari sebab-sebab allati, amalan tadi yang diistiqomahkan tadi, di samping memberinya dia itu kekayaan di dalam dunia, menjauhkan dari kefakiran, di samping hal itu juga taj'alu, menjadikan surat Al-Ikhlas tadi yang dibaca kepada surat Ikhlas yang dipajak kanzan, yaitu menjadikan harta simpanan atau tabungan min kunuzil jannah, dari tabungan-tabungan surga atau di akhirat kelak. Jadi di samping bisa menafikan kefakiran sahabat, amalan ini membaca salam ketika masuk rumah dan membaca qulhu, di samping menafikan kefakiran, memberikan kekayaan juga kepada tetangganya, juga menjadi tabungan qulhu tadi di akhirat kelak, tabungan-tabungan akhirat. Masya Allah sekali sahabat. Annaha hawat thulutsal Qur'anil Karim, karena juga tabungannya besar tentunya, karena itu adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kalau dibaca satu kali, itu hawat thulutsal Qur'anil Karim, yaitu menyamai, setara, menyetarai kepada sepertiganya Al-Quran sahabat. Jadi sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Makanya di dalam hadis yang lain, yang membaca qulhu 3 kali sama dengan membaca satu Al-Quran. Pahalanya seperti itu. Karena satu pembacaan itu hawat thulutsal Quran, yaitu menyamai sepertiganya Al-Quran sahabat. Masya Allah. Jadi intinya ada dunia yang didapat, menafikan kefakiran dan mendatangkan kekayaan, memberikan rezeki, keberkahan sekelilingnya, juga menjadi tabungan di akhirat, karena itu dibaca satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan lanjutannya sahabat, waman arodah, dan barang siapa yang menghendaki dukhulal jannati, masuk surga. Jadi barang siapa seseorang itu yang menghendaki masuk surga, waraf al-bala'i, dan menolak bala, wabtilai wal ibtilai, dan juga kesengsaraan, ujian-ujian bertubi-tubi kesengsaraan, wal khuruja minad-dhiki, dan juga keluar dari kesempitan, kesusahan, kemelaratan, mengharapkan hal itu, wafaqqal karbi, dan melapangkan
kegelisahan, kesumpekan, keruwetan, wa ziyadatar rizki, dan juga tambahnya rezeki. Banyaknya rezeki melimpah, rezeki kesehatan, rezeki harta. Fa alaihi bi qiraatiha, maka wajib bagi orang yang menginginkan tadi untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, sahabat. Dan di sini juga ada lanjutan hadis, sahabat. Di sini dijelaskan an sayyidina, dari tuanku Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa qara'a, membaca Qul Huwallahu Ahad, membaca Qul Huwallahu Ahad asyara marrat, 10 kali, cukup membaca 10 kali, bana, maka Allah Ta'ala membangun, banallahu lahu, kepada orang tadi yang mengistiqamahkan membaca 10 kali, qasran, sebuah istana, kepada istana fil jannati, di surga. Nah, inti, sahabat, ini ada kepada terakhirnya. Inti cara mengamalkan plus ijazah yang benar, sahabat, menurut versi sebagian ulama dan juga diantaranya Kiai Haji Maimun Zubair. Di sini dijelaskan hadis yang sama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tadi diawalkan dijelaskan ada 2 hadis, ada 2 lafadz pada satu hadis ini. Ada 2 lafadz yang berbeda. Nah, sekarang lafadz yang satunya, sahabat, bahwasanya di sini dijelaskan an Sahl bin Sa'ad, jadi diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ja'a, datang, rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syaka, dan mengeluh, mengadu ilahi, kepada Rasulullah, al-faqrah, kefakirannya, pada fakirannya. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza dakhalta, jika engkau masuk, baitakah, kepada rumahmu, fasallim, maka uluk salam, in kana fihi ahadun, jika di sana ada seseorang, wa illam yakun fihi ahadun, jika di sana tidak ada seseorang, fasallim ala nafsik, maka uluk salam kepada dirimu sendiri. Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah, dan ucapkan dan katakan selanjutnya qul huwallahu ahad 1 kali. Fafa'alar rajulu, maka laki-laki itu melakukan hal itu, fa'adarrallahu alaihi, maka Allah Ta'ala mengucurkan atasnya rizqan, rezeki, hatta fadha ala jiranihi, sehingga melebar, mengalir kepada tetangga-tetangganya. Jadi yang kedua, sahabat, uluk salam jika tidak ada orang kepada dirinya sendiri. Hadis yang pertama, uluk salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi prakteknya jika uluk salam kepada diri sendiri juga ada pada tahiyat. Contohnya seperti ini, ketika rumah itu kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tanpa bismillah pun tidak apa-apa, sahabat. Sepenting udah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, qul huwallahu ahad, sampai selesai. Ini hadis yang kedua, sahabat. Yang pertama, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, baru qalhu. Karena hadisnya yang pertama uluk salam kepada Kanjeng Nabi, yang kedua uluk salam kepada dirinya sendiri. Nah, akhirnya ulama mayoritas banyak berpendapat dan mengijazahkan bahwasanya yang dibaca seperti tahiyat akhir, yaitu bacanya begini ketika tidak ada orang di dalam rumah, sahabat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sampai selesai. Nah, seperti itu. Harus diingat-ingat ijazahnya ketika ada orang baca salam seperti biasanya. Ketika ada orang assalamualaikum, baru qalhu. Namun ketika tidak ada orang, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang siapa mengamalkan ini secara istiqomah, Allah Ta'ala akan mengucurkan rezeki dan menafikan kefakiran pada rumah itu, penduduknya, penghuninya, juga tetangganya, dan akan menjadikan simpanan amal di surga kelak, sahabat. Masya Allah, semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua.